isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Yaitu misalkan ada kekurangan pencatatannya, tidak ada nomornya, nggak mungkin ya identifikasi pasien otomatis sudah ada dengan label pasien atau dengan RME itu sudah otomatis ada gitu ya. Kemudian tujuannya menentukan segaranya ada kekurangan agar dapat dikoreksi dengan segera pada saat pasien dirawat dan item kekurangan belum terlupakan untuk menjadikan efektivitas kegunaan isi rekam medis di kemudian hari. Yang dimaksud dengan koreksi di sini adalah perbaikan sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Kemudian yang kedua untuk mengidentifikasi bagian yang tidak lengkap yang dengan mudah dapat dikoreksi dengan adanya dibuat suatu prosedur. Itu definisi dan tujuan dari analisa kuantitatif. Kemudian komponen analisa kuantitatif, identifikasi, pelaporan, dan pencatatan. Untuk identifikasi itu berupa apa? Nomor rekam medis yang direview, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan harus ada ini sebenarnya. Minimal setiap lembar berkas mempunyai nama dan nomor rekam medis pasien. Tanpa identitas harus direview untuk menentukan milik siapa lembaran tersebut. Lah, dalam hal ini analisa retrospektif tentunya lebih baik ya daripada ada konkuner analisis karena pasien masih bisa ditanya di situ. Pasien masih ada di ruangan atau di rumah sakit. Kemudian untuk pelaporan, adanya semua laporan catatan yang penting, review of necessary report. Penting ada tanggal dan jam pencatatan, itu atau kalau di akreditasi namanya template, dan jam dan tanggal. Ada jamnya, nggak ada tanggalnya, itu termasuk dokumen yang tidak lengkap. Begitu pula sebaliknya. Laporan penting pada satu formulir dengan formulir yang lain berbeda. Ini komponen pelaporan. Kalau autentifikasi, tanda tangan, cap stempel, dan inisial yang dapat diidentifikasi dalam rekam medis. Profesi atau PPA ya di sini. Bagaimana bila ditulis oleh dokter jaga atau mahasiswa praktek, bagaimana dengan bila RME lah itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke. Kemudian untuk pencatatan, catatan yang tidak lengkap dan yang tidak dapat dibaca ya, memeriksa baris per baris ya, kemudian singkatan bakunya harus ada singkatan baku ya di pencatatan rekam medis. Dan PC itu apakah paracetamol atau yang lainnya ya, itu juga harus ada singkatan bakunya. Oke. Tujuan pendokumen rekam medik sebagai alat komunikasi informasi asuhan pasien, ya, evaluasi para ahli, melengkapi data klinis, sampai pemasaran dan perencanaan dalam pengambilan keputusan. Ini adalah tujuan pendokumentasian rekam medik. Nah, ini teman-teman mungkin bisa dilihat juga di sini bahwa apa sih bedanya analisa kuantitatif, kualitatif, sampai audit medis, ya. Untuk pelaksana itu emang kuantitatif kalau sesuai dengan apa namanya jakfung kita itu dilakukan oleh PMIK yang masih terampil, dalam ini mungkin lulusan D3 Rekam Medis. Kemudian untuk analisa kualitatif oleh PMK yang ahli. Kalau ahli kan berarti syaratnya minimal adalah D4 sekolahnya gitu. Cara jakfung juga kalau kita tidak sekolah lagi hanya D3 itu kita kenaikan pangkatnya sampai mentok adalah di 3D. Ya, tapi kalau kita sekolah kemudian D4 ya minimal itu sudah bisa menjadi 4D, 4C bahkan 4E nantinya. Ya, itu pembedanya. Kemudian untuk audit medis, untuk pelaksana itu dilakukan oleh komite medis atau dokter senior ya, itu audit medis. Kemudian kriterianya kalau untuk kuantitatif mereview pendokumentasian untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan. Kalau kualitatif seperti juga disampaikan Pak Sugeng tadi, pendokumentasian untuk memastikan kekonsistensian dan keakuratannya ya. Kemudian kalau audit medis mereview pengobatan yang diberikan sesuai dengan standar. Kalau kompetensi yang mengaudit, ini apa? Jenis formulir, orang yang berhak mengisi siapa saja, rekam medisnya, orang yang harus
melegalisasi penulisannya. Tapi kalau kualitatif, proses penyakitnya, peraturan dan standarisasinya, perizinannya, akreditasinya ya. Kalau audit medis, ilmu kedokteran atau sesuai dengan spesialis kedokterannya, standar pelayanan rekam medis atau pedoman pelayanan klinis, kemudian undang-undang kedokteran tadi. Kemudian waktu pelaksanaan antara kuantitatif dan kualitatif sama ya, retrospektif dan konkuren. Tapi kalau untuk audit medis itu hanya untuk retrospektifnya ya, setelah pasien pulang kalau audit medis. Nah, ini tadi yang saya sampaikan juga di akreditasi di standar Mr. MIC 12 itu bahwa di poin B, komite tim secara berkala melakukan pengkajian rekam medis secara berkala setiap tahun menggunakan sampel yang mewakili rekam medis pasien yang dirawat dan yang sudah pulang. Fokus pengkajian paling sedikit mencakup ketepatan waktu, keterbacaan, kelengkapan rekam medis, dan isi rekam medis. Nah, ini sinergis ya antara regulasi kemudian standar yang ada di akreditasi. Jadi emang diwajibkan kita harus menganalisa atau mereview tentang kelengkapan dokumen rekam medis baik yang konvensional maupun elektronik gitu. Nah, ini saya contohkan tadi saya sudah berjanji untuk di hari digitalisasi di era ini teman-teman harus sudah setidaknya punya aplikasi ya. Ini bukan contoh yang paling baik enggak, tapi mungkin teman-teman mungkin aplikasinya jauh lebih baik ya. Tapi karena kan kalau sudah nanti RMA total ya, nanti sudah berjalan 1-2 tahun, jadi aplikasi ini pun tidak akan digunakan ya. Mungkin aplikasinya by system. Ya, untuk saat ini peralihan biasanya itu teman-teman masih pada bingung ya, atau yang masih konvensional itu tetap harus mereview kan. Nah, tadi ditanya bagaimana Pak kalau sudah RMA apakah tetap harus direview? Bedanya apa? Ya, tadi juga sudah dijawab dengan tegas oleh Pak Sugeng, nggak ada bedanya ya. Tetap harus direview itu. Isi rekam medis elektronik maupun konvensional kan sama. Cuman bedanya adalah dulu menulis dengan pulpen, sekarang mengetik di keyboard atau komputer itu. Itu yang pembedanya aja. Nah, ini salah satu contoh aplikasi ya. Ini misalkan kita teman-teman di bagian assembling tadi ya, ibu-ibu tadi atau mak-mak tadi ya, yang bagian assembling itu kalau dulu mengurutkan nomor, mengassembling itu mengurutkan memberikan nomor, kemudian setelah pasien pulang di-assembling, diurutkan sesuai dengan nomor uniknya tadi, RM1, RM2, diurutkan gitu supaya rapi ya, dirapikan, dilempit. Bukan hanya itu. Kalau kita sebagai seorang PMIK walaupun di bagian assembling, tugas berat malahan kalau pas akreditasi ya, mama itu berfungsi banget ya, manfaatnya gede banget kalau pas akreditasi. Makanya yang melakukan review itu sebenarnya adalah panitia rekam medis, tapi kan pelaksanaannya itu yang banyak rumah sakit itu adalah PMIK yang melakukan review. Nah, di rumah sakit kami pun yang menganalisa review kelengkapan rekam medis secara kuantitatif terutama ya, itu adalah teman-teman yang ada di bagian assembling. Itu misalkan saya contohkan nomor rekam medisnya sekian, di input aja nomor rekam medis sekian, dia akan keluar nama pasien, kemudian dokternya ya, dirawat di ruang mana, sebelumnya di poli apa, itu secara otomatis akan keluar karena sudah di-entry di bagian pendaftaran tadi ya. Kita tinggal ngentri nomor rekam medisnya, akan keluar muncul ini yang akan dianalisa. Kemudian yang tanda panah ini kan judulnya pengisian perawat ya. Jadi diklik sebagai tanda panah di sini adalah perawat ya. Kalau kita klik perawatnya, ini adalah menu utama untuk analisa. Di sini ada dokter yang dianalisa ya, dokter anestesi, dokter rubber misalkan, kemudian case manager ya, perawat, gizi dan farmasi. Nah, di sini juga ada rekam medis. Apa yang biasanya direview kalau oleh petugas rekam medis adalah bagian-bagian yang mengentri data ya di awal, misalkan di bagian pendaftaran. Ya, ini saya contohkan diklik perawatnya, menunya ya, menu utama diklik perawat, nanti akan muncul
Masih bocor ya ini ya. Oke, saya lanjut. Di sini nanti akan muncul klik perawat, akan muncul formulir-formulir yang akan direview. Di sini adalah muncul formulir-formulir emang yang diisi khusus perawat. Jadi tidak akan ada formulir RM berapa ini yang milik dokter atau dokter anestesi atau ahli gizi atau farmasi, tidak ada. Khusus perawat aja di sini. Nah, RM13 ini saya nggak begitu hafal ya. Misalkan RM-IGD itu apa aja? RM1 IGD itu berarti yang diisi perawat ya. Kemudian RM26 concern, dan ini intinya RM formulir-formulir yang akan direview baik nanti konvensional maupun elektronik. Tadi juga sudah disampaikan Pak Sugeng, kalau konvensional aplikasinya tetap menggunakan ini. Kemudian biasanya teman-teman akan membuka satu persatu lembar ya. Oh, RM13 akan buka RM13. Isinya apa? Nah, di sini kenapa hanya 3? Kelengkapan, ketersediaan, sama template sesuai dengan standar akreditasi tadi. Yang direview adalah mencakup 3 hal tadi. Kelengkapan, keterbacaan, dan template. Template itu meliputi tanggal dan waktu. Kalau ada tanggal, misalkan buka RM13 ini, rawat inap milik perawat kan, buka RM13-nya. Ternyata di RM13-nya itu ada tanggal, tapi nggak ada jamnya. Itu berarti tidak lengkap, terisi tidak lengkap, gitu ya. Kalau ada lengkap berarti terisi kayak gini. Kemudian keterbacaannya tadi harus minimal 3 orang awam. 3-tiganya bisa baca berarti terbaca. Ini yang konvensional ya, berarti ini kemarin saya memberikan contoh yang konvensional. Kemudian kelengkapannya ya semua, ada tanda tangan, ada nama pasti, nama DPJP-nya, kan gitu. Semua harus lengkap. Walaupun hanya 3 hal ini sebenarnya juga sudah menyangkut semuanya gitu ya. Nah, di sini ini nanti tinggal klik untuk satu pasien ya, untuk perawat. Kemudian kalau mau mereview kelengkapan tulisan dokternya, tinggal klik menu utama di dokter gitu ya. Nanti akan muncul formulir-formulir apa yang harus diisi oleh dokter. Begitu juga dokter anestesi dan selanjutnya. Nah, hasil dari entrian ini, inputan ini ada outputnya. Outputnya apa? Output dari pengisian perawat itu kita bisa, ini adalah menu-menu yang akan diklik ya. Misalkan rekap kelengkapan DRM perawat periode 1 bulan ya, ini akan muncul cetak, akan muncul ini. Oh, perawat-perawat ruangan mana ya yang kelengkapannya itu baik ya atau kurang baik, itu bisa di kayak gini. Dan kan sebagai pendukung keputusan juga otomatis di sini juga dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah DRM terbanyak diteliti oleh adalah 76 DRM dan sebagainya ini. Nah, prosentasenya juga ada di sini. Ini output pengisian perawat oleh perawat tadi. Ya, inputannya ini ya dengan aplikasi ini, kemudian outputnya ini. Ya, kemudian kalau dokter ini ya RM yang diisi, misalkan RM9 itu CPPT, itu adalah emang dari dokter. Kemudian saya contohkan RM20 di sini adalah resum keluar. Ini adalah tanggung jawab dokter yang mengisi ya. Ini lengkap atau tidak lengkap. Kalau terbaca, kalau gimana kalau sudah menggunakan RME, review kelengkapan masih dilakukan, masih. Terbacaan gimana? Kan 100% terbaca. Tetap, karena di standar akreditasinya harus direview. Jadi kelengkapan untuk keterbacaan penulisan PPA, baik dokter maupun perawat, pastinya 100% kalau sudah menjalankan RME. Tapi kalau yang masih konvensional, pasti ada tulisan, ada yang terbaca, ada yang tidak, kan gitu. Nah, itu bedanya. Bedanya hanya bagaimana dengan elektronik dan konvensional. Outputnya apa, teman-teman? Ini dokter, ini inputan masih dokter anestesi. Kalau dokter anestesi yang ditulis di formulir hanya 1, 2, 3, 4, 5 ini, karena memang dokter anestesi tidak banyak menulis di dokumen rekam medis. Ya. Kemudian ahli gizi dan farmasi ini hanya RM gizi aja. Farmasi pun begitu. Nah, outputnya itu sama aja. Ini misalnya kelengkapan dokter periodenya di sini. Kemudian dokter mana yang melakukan
kelengkapannya bagus. Di sini juga sudah muncul analisa datanya secara otomatis ya. Nah, ini outputan. Kita mau tinggal berapa bulan, berapa tahun akan muncul seperti ini datanya. Nah, kita kalau seorang perekam medis menyajikan data mungkin akan lebih baik adalah bisa kita buat grafik ya, misalkan disampaikan pas presentasi di komite medis ya. Ini dipresentasikan ini 10 dokter yang kelengkapan yang perlu ditingkatkan, berarti kelengkapannya masih kurang bagus ya, itu nanti disampaikan di komite medis. Kita hanya menyajikan data aja. Kalau di kami yang menyajikan adalah direkturnya langsung, datanya dari kita ya, inputannya kayak gitu tadi. Kemudian juga ini 10 terbaik pengisian timeline ya, baik ada yang kurang, ada yang baik, itu juga disampaikan. Semacam ini, jadi keterbacaan DRM ternyata secara mayoritas terbacanya cuma 43%, yang tidak terbaca 57%. Ini kalau yang masih konvensional gitu ya. Kalau yang elektronik otomatis sudah 100%. Ini yang manfaatnya kalau kita sudah melakukan rekam medik elektronik. Analisa-analisa itu harus kita bisa explore ya, bukan hanya di bagian assembling itu hanya merakit dokumen, kuantitatif maupun kualitatif, baik yang retrospective analysis maupun concurrent analysis tadi. Nah, tindak lanjutnya teman-teman, pasienkes yang masih konvensional ya diberikan warning agar segera dilengkapi, misalkan diberi tanda-tanda yaitu di bagian assembling tadi ya. Kirim pesan pengingat untuk DPJP dan nakes yang terkait. Kalau yang sudah melakukan RME gimana? Pengisian tiap formulir RME dimandatori by system. Nah, ini kalau sudah sampai bisa dimandatori, itu pasti akan lengkap semua. Terbaca otomatis ya 100%. Tapi kalau kelengkapan, kalau sudah menggunakan RME, apakah bisa 100%? Belum tentu. Makanya kalau mau kelengkapannya 100%, dimandatori by system. Contoh, resume keluar. Di item-item isi formulir resume keluar itu apa aja? Ada berapa item? Ada 5 misalkan, ada 10 item misalkan. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Kemudian setelah pemeriksaan fisik, misalkan anamnesis. Nah, dokter kalau tidak melakukan pemeriksaan fisik, itu tidak akan bisa lompat ke anamnesis. Pemeriksaan fisik sudah diisi, anamnesis sudah diisi, kemudian loncat ke diagnosa. Kalau anamnesis belum diisi, tidak bisa loncat ke diagnosa. Ya gitu, harusnya gitu, di mandatory by system. Kalau sudah bisa kayak gitu, nanti 100% kelengkapannya saya jamin gitu. Nah, itulah tantangan kita sebagai PMIK. Yang bisa menganalisa itu siapa? Kita. Yang bisa menganalisa itu user, bukan orang IT, bukan programmer. Ya. Dan programmer kayak robot, hanya membuat aja. Tapi yang menganalisa itu adalah PMI user. User itu siapa? Kita. Kita itu siapa? PMIK ini. Gitu. Ya, ini kalau kita bisa lebih jauh sampai gitu, saya jamin Anda akan terpakai di fasienkes masing-masing. Kemudian setelah itu review kelengkapan pengisian RME by system juga otomatis. Jadi kalau sudah semua RME bahkan termasuk aplikasi tadi nggak diperlukan, otomatis akan keluar secara otomatis ya. Nah, ini juga tantangan kita sebagai PMIK harus bisa sejauh itu gitu. Dan apalagi di era digitalisasi ini. Kesimpulannya, teman-teman, bahwa rekam medis yang lengkap menandakan bahwa pasien tersebut mendapat asuhan yang memadai, tetapi rekam medis yang tidak lengkap menandakan bahwa pasien tersebut tidak mendapat asuhan yang memadai. Simpel sebenarnya. Yang harus menjadi perhatian lagi bahwa sistem harus dapat mendeteksi siapa dan kapan ada orang yang mengakses suatu data pada rekam medis elektronik. Itu penting banget buat kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni atas pemaparan materinya. Saya lanjutkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, saya beri kesempatan untuk 2 orang penanya. Silahkan. Bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya.
Untuk penanya langsung, adakah yang ingin bertanya? Izin Kak Menteri. Ya, silakan. Perkenalan Selamat dulu ya. siang. Ya, selamat siang Pak Roni. Izin bertanya, saya Frisya dari Stikes Sabta Bakti Bengkulu. Izin bertanya Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa sudah ada peraturan atau undang-undang yang menegaskan bahwa dokter wajib membuat atau mengisi rekam medis. Namun, saya ingin tanya Pak, sejauh ini yang kami rasakan masih banyak sekali dokter yang tidak melengkapi dokumen rekam medis tersebut. Nah, apakah undang-undang tersebut sudah memang benar-benar diberlakukan atau bagaimana Pak? Karena yang kami lihat, ya walaupun ada undang-undangnya, dokter yang bandel masih ada saja. Balik-balik lagi nanti ketika petugas rekam medis memberikan catatan kalau bagian ini belum dilengkapi, dokter melengkapi tapi tidak lengkap seperti itu terus dan masih berlangsung seperti itu sampai dengan sekarang. Jadi bagaimana Pak dengan kekuatan dari undang-undang ini? Terima kasih Pak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya jawab ya Mbak, biar nggak lupa. Ya, mungkin dibedakan dulu di undang-undang maupun PMK 24 kita emang sudah tertulis bahwa semua dokter umum, dokter gigi harus melaksanakan rekam medis. Ya, di PMK 24 kita mengharuskan rekam medis elektronik ya. Sebenarnya itu sudah yang kena sanksi yang saya sebutkan tadi adalah bagi yang tidak membuat rekam medis ya, itu harus dibedakan. Nah, mengenai kelengkapan itu emang seharusnya emang diwajibkan dalam waktu 1 kali 24 jam tadi ya kalau di PMK 24 kita. Nah, itu sebenarnya regulasi itu sudah sah ya, bahkan dari Undang-Undang Nomor 29 tadi yang regulasi yang sudah saya sebutkan itu sebenarnya sudah bisa menindak bagi dokter-dokternya ya yang tidak membuat rekam medik tentunya ya, yang tidak membuat rekam medik baik konvensional maupun elektronik. Nah, terkait dengan kelengkapan, mereka kan berarti sudah gugur nih, berarti saya sudah membuat rekam medis nih. Terkait dengan kelengkapan itu memang belum ada sanksi yang konkret ya. Sanksi yang konkret itu sebenarnya sudah diterapkan, ada beberapa rumah sakit yang sudah menerapkan, itu dibuat kebijakan direktur. Misalkan bagi dokter yang setelah direview oleh rekam medis, oleh panitia rekam medis tadi ditemukan dokter ini loh ternyata kelengkapannya kurang bagus ya. Ini sebenarnya bisa yang memberikan punishment adalah direktur masing-masing rumah sakit atau puskesmas masing-masing, kepala puskesmas masing-masing. Kalau di rumah sakit X saya sebutkan rumah sakit besar juga itu sampai ke remunerasinya, sampai ke jasa pelayanannya gitu. Sama aja dengan kalau kita di inasi bijis ya, pembiayaan. Nah, kalau masalah duit ya itu mesti lebih ini ya dokter-dokter itu. Biasanya kalau sebenarnya kalau dilakukan remunerasi benar, dokter yang pasiennya banyak itu belum tentu menguntungkan rumah sakit, benar nggak? Mungkin teman-teman yang di bagian coder atau di PMK harus tahu ini. Ya kan, biasanya harusnya gitu. Kalau memang rumah sakit berani membuat kebijakan tersebut. Ada juga SMF, sama-sama SMF penyakit dalam, ada 5. 4 menguntungkan, 1 merugikan, walaupun yang paling akhir merugikan tadi pasiennya lebih banyak. Remunerasi untuk jasa pelayanan harusnya nggak paling banyak dong kan gitu. Tapi apakah semua sudah menerapkan itu? Kita nggak ada intervensi, kami Pormiki maupun PMIK sebagai PMIK tidak ada kewenangan kita untuk memberikan atau memberikan sanksi, intervensi aja nggak bisa ya, itu kita hanya menyajikan data yang yang memberikan sanksi nanti biar direktur kita masing-masing gitu. Cuman apakah berani enggak ya regulasi itu disampaikan aja ke direktur rumah sakit, ini loh bunyinya ini termasuk tanda tangan elektronik tadi secara di Undang-Undang ITE pasal 11 itu kekuatan hukumnya sudah sah ya, disampaikan aja, jangan ragu di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 ya, di penjelasan pasal 3 nanti bisa dibuka bagi vaskes yang sudah menerapkan rekam medik elektronik. Tanda tangan pasien bisa diganti dengan identitas personal number.
Ya, itu dengan voucher, dengan apa ya, penting ada tanda-tanda dengan PIN itu sudah cukup. Kekuatan hukumnya sah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 11 di Undang-Undang IT. Kemudian di transaksi Undang-Undang Transaksi Elektronik di pasal di PP 71 juga sudah dinyatakan sudah sah. Itu yang mungkin masih, tapi ada beberapa rumah sakit yang masih mengalami keraguan tanda tangan elektronik itu gitu. Mungkin itu jawabannya kurang lebihnya ya. Jadi intinya terkait di mana sanksinya atau ininya, kita tidak mempunyai kewenangan sanksi, tapi kita hanya menyajikan data. Kalau nanti emang syukur-syukur emang perlu ada sanksi, ya regulasi ini itu ditunjukkan aja nggak apa-apa, Mbak. Emang ada regulasinya. Dan regulasi itu bukan hanya untuk rekam medis saja. Kalau Undang-Undang Nomor 29 tadi ya, dan yang lainnya selain PMK ya, itu kan kalau PMK 24 milik rekam medis, tapi kalau undang-undang itu milik semuanya, semua nakes ya, termasuk rekam medis, dokter, perawat, dan lain. Itu sudah sah gitu. Gitu ya Mbak, kurang lebihnya. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Frisa Anggita. Untuk penanya kedua, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Saya beri kesempatan untuk satu penanya lagi. Teman-teman. Iya, selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang. Saya izin bertanya lagi, Mbak. Silakan, Mas. Baik, selamat siang, Bapak Roni Rahman. Selamat siang. Saya izin bertanya terkait tadi Pak Roni membahas tentang terkait pelaporan ya. Ini mungkin melenceng dari tema mungkin Pak ya. Kadang dari rumah sakit itu menerima permintaan beberapa laporan seperti itu mungkin dari Dinas Kesehatan ataupun dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah ada format pelaporan khusus dari DKK ataupun Provinsi Jateng, Pak? Nah, karena yang saya alami itu perbedaan persepsi, kadang laporannya itu tidak sesuai seperti itu. Akan mendukung nantinya akan dimasukkan dalam RME gitu, maksudnya agar di RME-nya itu nanti mendukung format-format laporan yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan, terus nanti Dinas Kesehatan Provinsi Jateng seperti itu. Kalau seperti contohnya kayak kalau SIHA, terus AS online, terus DBD, terus SIM-RS itu kan sudah sesuai Pak. Nah, kadang kayak wabah, PMS, terus yang lain-lain itu kadang persepsi antara rumah sakit dan DKK itu tidak sesuai. Nah, itu apakah ada format tersendiri atau gimana, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, Pak. Oh, masih ada. Silakan. Ya, maaf. Yang kedua terkait akreditasi, Pak. Di Mister MIK 12 itu kemarin memang jadi kendala terkait dengan pasien analisis terbuka dan tertutup itu, Pak. Yang pasien masih dirawat ataupun yang sudah pulang. Nah, di sini mungkin saya akan meminta Pak Roni untuk sharing ataupun saya meminta format laporannya atau kira-kira seperti apa bentuk laporannya. Karena memang kemarin itu menjadi PR besar bagi rumah sakit karena belum mengeluarkan terkait dengan laporan pasien tertutup dan terbuka tersebut. Itu Pak, terima kasih. Baik, langsung saja Mas ya, Mas. Oke, dari Rumah Sakit Permata Medika ya. Iya Pak. Ya, kayaknya butuh ini ya, membuka lowongan untuk coder ya. Ya, yang pertama saya jawab dulu terkait dengan format laporan yang baku. Memang itulah Indonesia kalau saya jawab Mas. Itulah kalau kenapa RS online sama SIR online atau yang lain itu sudah sesuai dengan format dengan RME karena apa?
RME itu kan juga yang membuat oleh dari Kementerian Kesehatan. RS online itu yang membuat dari Kementerian Kesehatan. Jadi sinkron kan gitu. Kalau otomatis formatnya akan bisa dibakukan, ya bisa baku gitu. Jadi kita tinggal ngisi gitu aja kan gitu. Karena formatnya sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kita tinggal ngisi aja. Nah, sebenarnya format kalau penginnya dari permintaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten maupun provinsi itu kenapa berbeda? Karena memang mereka tidak terlibat dalam rekamedik elektronik ya. Misalkan dan biasanya formatnya itu bisa berubah-ubah. Tahun ini gini, tahun ke depan gini gitu kan Mas ya. Itu hal yang klasik emang menurut saya. Tapi kita sebagai PMK gini aja. Kita jangan galau, jangan format apapun, yang penting formatnya mana, tinggal kita bisa menarik data. Kalau kita sudah elektronik kan, disampaikan di Rumah Sakit Permata mereka sudah menuju elektronik ya, rawat jalan, IGD maupun rawat inap. Nggak usah galau, formatnya diminta aja, dibuat formatnya mau dalam bentuk Excel atau apa, karena memang permintaan itu memang tidak langsung bisa ditarik data lewat RME, karena format RME kita mesti akan berbeda dengan format permintaan yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten maupun provinsi. Nah, kita tinggal minta formnya aja, kalau sharing aja kalau di kami, emang itu yang klasik ya, format yang berbeda-beda itu. Bahkan sama-sama dari Dinas Kesehatan Kota, misalkan Semarang gitu, misalkan. Tahun ini sama tahun depan formatnya bisa berbeda kali kan gitu. Cuman kita tinggal ngisi minta aja formatnya. Kita biasanya kalau di kami dalam bentuk Excel kan, tapi narik data isinya untuk mengisi itu dari mana? Ya dari RME kita tarik data-datanya aja kan gitu. Oh ini permintaan tahun 2022 di bulan Januari, 2023 di bulan Februari misalkan ya. Nah, itu kita tinggal masukkan aja, formatnya kita minta. Nah, kemudian kalau ingin format itu dibakukan, biar kita tidak berubah-berubah terus, berbeda-beda terus, itu pun sudah pernah saya minta waktu saya di Surabaya itu ya, formatnya berbeda-beda. Kalau kita di pelaporan itu pengennya simple ya, oh ini sudah ada, tinggal kita masukkan gitu aja, copy paste sudah bisa menjadi laporan. Tapi itu bisa dilakukan biasanya kan ada pertemuan teman-teman pelaporan itu di Dinas Kesehatan Kota Semarang misalkan, atau teman-teman yang di luar daerah atau luar Jawa, biasanya kan Dinas Kesehatan mengumpulkan PMIK terutama di bagian pelaporan. Kalau saya itu mesti saya delegasi, isi disponya apa? Oh ini tentang pelaporan, saya delegasikan ke bagian pelaporan untuk datang ke Dinas Kesehatan. Nah di situ kan ada pertemuan pelaporan PMIK Kota Semarang, terutama PMIK yang di bagian pelaporan, itu biasanya yang datang kalau nggak ke instalasinya ya bagian pelaporan. Kalau menurut saya bagian pelaporan aja yang datang langsung, jadi bisa lebih tahu detailnya, ya kan, lebih tahu detailnya. Bisa mengusulkan sama Dinas Kesehatan, Pak, tolong dong formatnya dibakukan, format yang baku untuk tiap tahun tuh yang mana. Jadi biar kita tuh menarik datanya bisa kita bakukan juga di RME-nya kan gitu. Tinggal kita narik data, kita kirim ke Dinas Kesehatan kota maupun provinsi by email atau by apa gitu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu, Mas. Kemarin di bagian pelaporan kami juga keluh kesahnya gitu. Beda-beda lagi. Kemarin beda, ini beda, ini beda. Itu hal yang klasik, nggak usah kaget. Tapi kita sebagai PMIK mau nggak mau, suka nggak suka kan harus ngisi data itu. Mesti akan di deadline oleh manajemen kita kan. Ya kita sebagai PMIK isi aja, kita narik data. Nah, next selanjutnya kalau Masnya pingin format itu baku, pas ada pertemuan di Dinas Kesehatan Kota itu, jenengan mewakili bahwa dibakukan yuk biar kita itu sama gitu loh, sama. Nanti format antar rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain mungkin bisa berbeda-beda kan gitu. Kalau Dinas Kesehatannya tidak menentukan formatnya kan gitu ya Mas. Syukur-syukur Dinas Kesehatannya sudah menentukan formatnya, dan jangan tiap tahun itu berbeda-beda. Harus baku, apa yang paling komplit mana kita kantor data pasti ada di kita kan gitu ya. Mungkin itu yang pertama Mas. Kemudian yang kedua tentang akreditasi tadi terkait dengan Mr. Mic 12 ya. Kesulitannya bagaimana sih kalau cara melakukan analisis
concurrent analysis ya, atau telaah dokumen terbuka. Ya itu di awal-awal kami juga kesusahan ya. Kalau format laporannya sama, prosentasenya sama, tapi biasanya kan tidak dilakukan oleh teman-teman di semua rumah sakit yang telaah dokumen terbuka tadi atau concurrent analysis tadi, karena tidak ada PMIK di sana, benar nggak? Tidak ada PMIK yang langsung melakukan di bangsal-bangsal. Nah, ini kesempatan emas ya. Kalau di rumah sakit kami itu concurrent analysis atau telaah dokumen terbuka itu saya mintakan kepada coder-coder ruangan, karena di kami ada satu coder itu ada di ruangan masing-masing. Satu coder membawahi 2 ruangan gitu. Ada yang 1 ruangan, ada yang 2 ruangan gitu. Tergantung bangsalnya, TT-nya kan gitu. Saya menempatkan gitu. Itu peluang emas. Karena kita membuka lowongan juga bagi teman-teman adik-adik kelas kita PMK yang belum bekerja. Kalau satu coder membawahi 2 bangsal aja, kalau Rumah Sakit Permata Medika TT-nya ada berapa, Mas? Berapa ya? Katakanlah 16 atau 20 TT. Berarti ya satu coder ada 2 bangsal, berarti membuka lowongan coder 10 coder. Kan gitu. Nah, itu kan membuka peluang. Untuk apakah hanya digunakan untuk kelengkapan untuk concurrent analisis saja? Enggak. Di situ juga sebagai kode ruangan. Ya kan? Sebagai kode ruangan untuk inasibijisnya, untuk simulasinya. Bahkan kalau di tempat kami, kalau dokter memulangkan pasien itu pasti cari kodernya. Mbak, saya rugi enggak ini? Karena kita harus evaluasi per bulan. Evaluasi overcost. Dokter-dokter mana yang overcost yang tadi saya sampaikan. Nanti akhirnya akan menjadi akumulasi JP-nya. Tidak semua dokter yang pasiennya banyak, kalau merugikan JP-nya harusnya nggak banyak dong kan gitu. Nah, datanya dari mana? Dari kita. Ya, termasuk kelengkapan datanya tadi, keterbacaannya, kelengkapannya, sampai ke pembiayaannya dilakukan oleh semua PMK yang ada di ruangan-ruangan tadi. Kalau tadi saya suruh sareng, kalau di kami kayak gitu. Akhirnya begitu ada coder di ruangan, telaah dokumen terbuka itu ada datanya dan bisa dilakukan. Nah, bagi teman-teman yang belum ada di sana, bagaimana cara melakukannya? Karena tidak ada PMIK di sana. Betul, yang harus melakukan analisa telaah dokumen terbuka harus adalah panitia reka medis. Apakah perawat mampu? Kalau mampu mungkin mampu ya kalau sudah dibuatkan aplikasinya. Tapi apakah perawat mau? Karena mindset perawat adalah merawat pasien ya gitu. Itulah yang menjadi masalah klasik dan itu mau nggak mau dilakukan oleh panitia reka medis. Kalau manajemen taunya ya, dan itu di standar Mr. MIC 12 itu adalah milik reka medis. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menyajikan data kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kalau di kami gitu? Kalau memang tidak ada PMIK yang ada di ruangan, kalau di kami ketua akreditasi kami namanya MPC, Mas. Itu sudah kita bagukan. Mbah piye carane kudu ono kan gitu kalau diakreditasi, kalau mau nilai 10. Ya mbah piye carane harus ono data itu. Disesuaikan aja dengan format yang ada di retrospective analysis atau telaah dokumen tertutup. Sama. Yang penting kalau surveyor ada datanya. Berapa persen sih yang dilakukan pas dengan concurrent analysis atau telaah dokumen terbuka maupun tertutup. Ada perbandingannya kan gitu. Kalau surveyor pasti pengennya ada datanya. Mbah piye carane ono kan gitu. Itu kira-kira Mas gambaran sedikit gambaran kalau memang belum ada PMIK di ruangan ya mungkin formatnya disamakan aja dengan ini kalau kita menurut valid untuk telaah dokumen terbuka memang agak susah kecuali memang sudah ada PMK yang ada di ruangan. Ya sebenarnya kalau itu bukan hanya tugas reka medis, bisa aja ini yang melakukan telaah review itu bukan reka medis saja, tapi panitia reka medis. Anggota panitia reka medis kan bukan hanya reka medis saja. Kalau bisa memilah gitu ya monggo lebih bagus. Ya itu di telaah untuk terbuka. Nah nanti yang ngisi aplikasinya yang ngisi adalah teman-teman perawat atau administrasi, silahkan gitu. Itu sih caranya kurang lebihnya. Matur nuwun. Pak Roni.
Terima kasih atas Sama-sama. sharing informasinya. Baik, terima kasih atas partisipasi pertanyaannya dari Mas Giat lagi ya. Nah, ini saya lanjutkan untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditulis di dalam room chat. Ya, pertanyaannya ini Bapak. Dari Endah Rumah Sakit Premier Jatinegara. Di Rumah Sakit Premier Jatinegara sudah melakukan analisa kualitatif, namun belum maksimal, dan analisa kuantitatif sejak pasien dirawat sampai pasien tersebut pulang. Dalam prosesnya, kesulitan yang biasanya dialami yaitu karena PPA terkait masih terdapat kekurangan dalam pengisian RME. Sehingga PMIK melakukan pengembalian ke PPA terkait. Apakah ada tips and trick agar PPA memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pengisian RME yang benar sesuai dengan tindakan yang telah diberikan kepada pasien? Monggo Pak, ini nampaknya pertanyaannya sama dengan tadi Frisya Anggita, mungkin rada mirip-mirip. Ya, sebenarnya di slide juga sudah trik and triknya sudah saya sampaikan tadi ya. Kita mereview, yang tugas kita adalah mereview di regulasi ada, di standar akreditasi Mr. MIC 12 tadi ada. Kalau kita tidak mereview itu kita salah ya. Kalau kita sudah mereview, datanya sudah kita sampaikan ditandatangani oleh ketua panitia rekam medis. Kalau di kita tiap bulan kita serahkan data itu ke direktur. Nah, terserah direktur akan memberi punishment dengan gimana itu terserah. Bisa juga dengan pengurangan jasa pelayanan atau apa. Kalau di standar akreditif kita sudah sah, kita sudah nggak salah, kita sudah prosedural. Kita sudah mereview. Kalau kita tidak mereview, itu kita salah. Kalau kita sudah mereview dan kita sudah mengeluarkan data, ya berapa persen dokter mana yang lengkap, tidak lengkap, perawat mana yang pengirimannya tidak tepat, ya itu kan datanya sudah ada tadi. Dengan melakukan review di entry tadi, outputnya bisa tampil. Dan itu di standar akreditasi juga bukan hanya direview aja, tapi harus dilaporkan. Ya, sudah semua kita sudah mereview, sudah melaporkan, data-datanya sudah ada, itu sudah prosedural kita. Itu sudah bagian dari tugas kita sebagai PMIK. Nah, nanti bagaimana terkait nanti pengembalian. Kalau memang konvensional maupun RME setelah dilakukan ini ternyata RME ada dua. Kalau memang trik dan triknya sudah dilakukan review, ya sebenarnya itu sudah cukup. Tapi kadang PMIK itu ingin dokumennya kembali lengkap ya. Setelah dikembalikan ternyata direview ada berapa yang masih bolong, kemudian dikembalikan ke Bangsal kan gitu. Nanti di Bangsal kembali ke rekam medis itu lama banget ya, dokumen tertumpuk di Bangsal gitu karena dokternya cuti lah, perawatnya nggak menyampaikan ke dokternya kan gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setelah dokumen kita kembalikan, kalau diisi kadang balik itu masih kosong kan gitu toh, masih kosong, berarti gimana nih kan gitu. Tapi itu sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan. Kalau mau ngisi ya biasanya kalau di kami kalau masih kalau RME itu nanti disampaikan, dok ini masih masih kosong. Nah, kalau sudah RME lebih enak, kalau trik dan triknya mau 100% di mandatori tadi. Udah kita main di mandatori. Suka nggak suka, mau nggak mau kan dokter akan melengkapi secara otomatis. Dia tidak akan bisa mengisi diagnosis kalau anamnesis pemeriksaan belum diisi. Nah, gitu. Di trik dan triknya kalau mau lengkap 100% dengan di mandatori by sistem tadi yang sudah saya sampaikan di slide terakhir tadi. Tindak lanjutnya apa kita sebagai PMK kalau konvensional kayak gitu, kalau RME ya kayak gitu. Kalau RME tentunya di mandatori aja bisa 100%. Kita sampaikan ke teman-teman IT ini di mandatori karena yang membuat program kan teman-teman IT, bukan kita yang memandatori mereka, tapi yang memberi masukan kita. Ini Mas di mandatori. Kalau A itu tidak diisi, tidak bisa lanjut ke B. B tidak diisi, tidak akan lanjut ke C. Itu aja. Jadi nanti 100% datanya, kelengkapannya. Mungkin itu. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Semoga ini Mbak Endah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Anissa Dias dari K-Lab
medical center, pertanyaannya adalah untuk analisis kuantitatif di lingkungan klinik MCU disebutkan di poin akreditasinya. Nah, untuk analisa kuantitatif ini hanya berlaku untuk pasien kesakitan saja atau pasien screening juga, Pak? Ataukah tetap sama semuanya? Karena kalau screening MCU tidak ada diagnosanya yang keluar dan tidak ada pasien rawat inap. Jika rawat jalan saja untuk format pelaporannya apakah sama saja? Ya, kalau format laporan, kalau memang mampu laksana untuk melaksanakan sampai ke MCU, sebenarnya kalau saya jawab ya harus yang direview semuanya kan gitu. Tapi di standar akreditasi tadi sampel yang mewakili ya. Jadi kalau di akreditasi itu nggak harus semuanya. Sampel yang mewakili itu kan nggak harus semuanya. Kalau di kami pun tidak semuanya. Kalau mau semuanya, mampu laksanakah pertanyaan kita? Kan di standarnya juga tidak menyebutkan semuanya. Kan di standar Mister 12 tadi itu tidak semuanya. Kalau di kami hanya pasien rawat inap aja, itu pun apakah harus 100%? Enggak juga kan gitu. Misalkan cukup pasien yang BPJS saja, pasien di kami BPJS 80%. Oh, udah hebat itu. Yang wajib dilakukan adalah yang terbuka sama tertutup yang ditanyakan masnya dari Permata Medika tadi, yang wajib dilakukan. Yang analisa yang wajib dilakukan itu adalah yang kuantitatif, itu adalah yang terbuka maupun tertutup. Pasien yang sudah pulang maupun pasien yang masih di bangsal itu harus di standar akreditasinya bunyinya gitu kan gitu. Itu yang harus dilakukan. Concurrent analysis maupun retrospective analysis. Telah dokumen terbuka maupun telah dokumen tertutup. Itu datanya harus ada. Formatnya disamakan aja nggak apa-apa. Datanya gimana? Kalau yang biasanya kan kalau yang sudah pulang yang dianalisa, kalau yang dianalisa. Nah itu yang seperti jawaban saya ke Mas yang dari Permata Medika tadi. Kurang lebihnya gitu Mbak Moderator. Iya, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Anissa? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Kasih ulang aja. Kalau untuk akreditasi klinik dengan akreditasi rumah sakit kan memang poinnya kan berbeda ya Pak ya, karena kan ruang lingkupnya kan kecil nih. Nah, Ya. karena kalau saya kemarin tuh sempat baca untuk poin akreditasi klinik itu ada poin kelengkapan rekam medis. Nah, cuman yang itu tadi yang saya bingungkan adalah karena kan kalau di klinik saya sendiri itu pasien rawat jalan dan pasien IGD kan hanya hitungan jari Pak, nggak sampai 20 orang satu bulan. Sedangkan untuk MCU-nya sendiri itu bisa lebih dari 50 orang. Jadi yang saya jadi pertimbangkan adalah apakah yang dianalisa itu hanya pasien rawat jalannya aja atau pasien MCU-nya juga, karena kan itu tadi tidak ada diagnosa yang keluar dan tidak ada pasien rawat inap gitu, Pak. Kalau pas akreditasi biasanya ditanyakan nggak MCO-nya? Biasanya nggak ya Mbak ya? Di elemen penilaiannya bunyinya gimana? Sebentar Pak, saya lihat dulu ya Pak ya. Kalau untuk elemennya Kita ikuti aja bunyi elemen penilaian itu. cuman ini maksudnya terdapat dokumentasi bukti penyelenggaraan rekam medis seperti itu, terus terdapat bukti klinik menjaga kerahasiaan, kemudian terdapat bukti kelengkapannya juga gitu Pak, kurang lebih. Kalau hanya berbunyi itu, saya kira rawat jalannya aja cukup ya. Itu malah lebih dari cukup menurut saya. Karena yang di kliniknya rawat jalan kok, yang nggak rawat inap kan. Berarti hanya pasien rawat jalan aja. Yang penting kelengkapannya, kalau Mbaknya kan mungkin hanya sendiri itu ya, dan katanya tadi masih baru. Jadi menurut saya rawat jalannya dulu aja yang di review kelengkapannya. Yang penting datanya ada gitu. Kalau di puskesmas kan tidak ada yang dirawat sama yang sudah pulang kan, karena rawat jalan. Berarti yang di review adalah pasien rawat jalannya aja. Gitu. Sesuai dengan elemen penilaian tadi kan memang EP di klinik tidak sama dengan yang di rumah sakit ya. Ya ikuti aja EP-nya itu. Kalau EP-nya mengatakan itu kan hanya direview kelengkapan datanya kan. Berarti yang penting ada datanya bahwa pasien nanti yang diambil sampel yang mewakili adalah
ya pasien rawat jalan misalkan 10 hari itu ya yang direview 10 gitu. Oh, baik Pak. Berarti tidak termasuk pasien screening ya atau Ya, pasien-pasien menurut gitu ya? saya nggak perlu, itu sudah cukup menurut saya gitu. Karena dengan keterbatasan SDM juga kita harus lihat fakta di lapangan juga. Kalau sudah ada datanya tentang kelengkapan di EP tadi sudah terpenuhi ya sudah. Yang penting ada datanya dulu gitu. Kalau Oke. yang salah kan kalau ditanya EP-nya bilang gitu, kita tidak bisa menyajikan data kelengkapannya kan gitu. Dan data kelengkapan itu benar-benar dilakukan, bukan hanya kamuflase aja, datanya ngarang aja kan gitu. Tadi nanti dibuat audit medis, ditelaah benar nanti kena kita kan gitu. Baik Pak. Kemudian agak sedikit melenceng lagi sih Pak terkait pelaporan. Tadi mungkin sudah sedikit dibahas sama Mas Giat ya. Ya. Kalau untuk klinik MCO sendiri kan lebih sering bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nih Pak. Dan sejujurnya saya baru masuk di klinik MCO ini baru banget sih Pak, baru setengah tahun. Dan yang saya bingungkan adalah apakah ada laporan eksternal yang perlu dikirim ke Dinas Ketenagakerjaan seperti itu Pak. Karena kan kadang ada ya Pak laporan 10 besar penyakit yang diakibatkan diakibatkan paparan kerja kayak gitu Pak. Kalau emang ada permintaan, emang kalau kita kan di bawah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, kan klinik mungkin ikutnya situ ya. Kewajiban kita itu sebenarnya melaporkan ke Dinas Kesehatan ya, kabupaten masing-masing. Apa-apa aja yang dilaporkan tadi yang mesti ada beberapa hal ya, banyak. Terus tadi pertanyaan dari Mas Dia tadi pengennya yang dibagukan ya, nanti bisa disampaikan ke Dinas Kesehatannya gitu. Tapi kayaknya itu susah, Mbak. Tapi yang jelas permintaan apapun dari Dinas Kesehatan ya harus kita datanya harus kita penuhi kan gitu. Terkait dengan Dinas Ketenagakerjaan, kalau memang nanti emang ada beberapa hal yang emang di luar dari Dinas Kesehatan itu juga minta data ke kita. Kita sebagai PMIK tadi big data yang saya sampaikan tadi, kita adalah sumber dari segala sumber data untuk pasien ya, terutama data medis pasien. Kalau ketenagakerjaan itu kan misalkan di pendaftaran itu mesti ada di rumah sakit itu juga ada ini kecelakaan karena kerja atau kecelakaan karena lalu lintas itu kan ada, itu terkait dengan penjaminnya pakai BPJS-nya atau pakai penjamin ketenagakerjaannya kan gitu. Nah, dari situ kan bisa kita tarik data nih, oh ini pasien yang karena melakukan pengobatan di klinik kita itu karena ketenagakerjaannya. Berarti bisa ditarik kalau Dinas Ketenagakerjaannya itu menanyakan data-data pasien kan kita bisa menyajikan. Tinggal di inputannya tadi, di pendaftarannya tadi ya harus disiplin. Itu termasuk pasien ketenagakerjaan atau pasien BPJS atau pasien umum kan itu sudah ada. Berapa sih per pasien tenaga kerja di tempat klinik Mbaknya, Mbak Anissa? Oh ini kan bisa ditinggal sudah SIM-RS ya atau masih manual? Sudah sih Pak, cuman masih development ini karena kemarin kan masih ada yang manual juga sih beberapa seperti general concern sama inform concern tuh masih manual, tapi sisanya udah RME sih Pak. Ya itu yang kenapa harus manual? Karena tanda tangan gitu ya tadi ya. Karena kesulitan tanda tangan ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien gitu ya. Masih bingung gitu ya, masih ragu gitu ya Mbak Anissa. Tadi regulasinya sudah jelas kok di PMK 24 ada, kemudian di di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ada. Kenapa inform concern harus bahkan kemarin ada pertanyaan dari teman PMIK terkait dengan inform concern juga sudah dijawab dianjurkan gitu. Makanya dielektronikan saja gitu. STP itu kan pakai finger itu. Ya kan BPJS kan pasien kan tanda tangan pasien kan sekarang diubah pakai finger. Ya kan tidak tanggal manual kan. Ya, BPJS sudah mulai lama kok, kenapa kita enggak kan gitu. Kita akan ketinggalan nanti kalau kita kayak gitu. Untuk cost-nya kan juga mahal nanti, lebih mahal. Ya kan? Kita sudah masih pesan formulir, sudah elektronik kan double malahan. Itu. Nanti bisa kita sebagai PMK bisa menjelaskan sampai pembiayaan juga. Ini loh kita beli komputer ini segini segini segini.
Kita masih usulan per bulan kertas segini. Nah, kan manajemen silahkan kalau mau boros dengan monggo kan gitu. Menurut saya lebih boros kalau kita sudah RME tapi masih ada yang manual itu. Ya kita sebagai PMIK harus bisa ini usulan untuk formulir kan yang mengusulkan kita. Di situ kalau ada pagunya juga kan berapa sih pengeluaran yang dikeluarkan per bulan. Saya contohkan kalau sebelum saya rekamedik elektronik, saya tuh per bulan hampir lebih dari 100, minimal 100 juta itu per bulan. 100 juta itu per bulan. Kalau 1 tahun minimal 1,2 M, ya kan? Nah, setelah beli komputer dan lain-lain di poliklinik aja saya sampaikan. Di poliklinik rawat jalan itu per poli ada 2 komputer untuk perawat sendiri, dokter sendiri. IGD lebih dari 5-6 komputer. Rawat inap 1 bangsal minimal ada 3 komputer. Coba bayangkan kalau dihitung berapa M itu kalau beli secara langsung kan itu. Masih ditambah ternyata kemarin kita masih hibrid karena tanda tangan kayak form edukasi, inform consent, general consent, yang pokoknya form-form yang masih ditandatangani oleh pasien itu masih manual sifatnya. Sehingga kita masih usulan formulir yang semacam itu. Walaupun memang sudah lebih dari yang 1 juta, tapi 40 juta dikali 1 tahun berapa? Ini kan kenapa sih yang undang-undangnya sudah jelas gitu, sudah sebagai kekuatan. Lihat di nanti baca di tahun 2004 pasal 3 penjelasan pasal 3 di Fasankes yang sudah menerapkan RME tangan manual bisa diganti dengan Ranger sebagainya kan kekuatannya. Kenapa nggak kita lakukan? Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Sepertinya ini banyak yang bertanya mengenai autentifikasi penggunaan paraf dan juga tanda tangan pada rekam medis elektronik. Ini ada yang bertanya terkait RME dan klaim BPJS, Pak. Di sini rumah sakit dituntut untuk mengarah ke klaim digital. Dari rumah sakit sudah mengarah ke sana, ke klaim elektronik. SPP-nya juga sudah menggunakan elektronik, tapi di resumenya masih manual. Nah, kemudian di-scan karena dari pihak BPJS masih meragukan keabsahan tanda tangan pasien tersebut. Bagaimana ini solusinya, Pak? Dan di sini juga sekalian saya ingin menyambung pertanyaan mengenai pembetulan dari kesalahan penulisan. Apakah itu boleh diparaf atau bagaimana? Monggo, Pak Roni. Ya, yang pertama sebenarnya inilah yang menjadi kita mau maju, mau lari lebih cepat, di sisi lain BPJS nggak peduli kan gitu. Ya, yang perlu dilakukan adalah kita duduk bareng. Kita duduk bareng dengan BPJS, dengan manajemen rumah sakit duduk bareng. Kita sampaikan regulasi-regulasinya. Ini loh, kita sudah diwajibkan rekamedik elektronik. Kenapa resum keluar masih manual kan gitu? Ya kan? Kalau sebenarnya sudah saya kemarin ketemu sama kepala cabang BPJS ya di Semarang, kemudian satu mobil kemarin ngobrol juga sebenarnya mereka welcome kok gitu. Cuman mungkin komunikasi aja yang perlu diinikan. Saya beri contoh nih, suka nggak suka, enak nggak enak, BPJS itu yang membayar kita, benar nggak? Ya kan? Triknya kalau kita diklaim pembiayaan, kita harus berteman baik. Jangan dijadikan musuh. Paham maksud saya di sini? Ya, betul ya. Kalau dijadikan musuh, semakin sulit kita. Kita rangkul, kita berteman ya, kita inikan ya, bagaimana sih? Pokoknya berteman dulu lah. Saya contohkan nih, kalau rekam medis kalau membuat meminta program dengan teman-teman IT kok cepat dilayani. Nah, saya berteman dulu. Dari dulu emang kebetulan saya berteman sama teman IT. Jadi kalau usulan itu sebenarnya harus pakai surat. Ya, surat nyusul, ini urgent, buatkan ya. Oh ya, tapi surat jangan telat ya. Oke, siap ya. Sama-sama ini. Sama aja dengan BPJS. Kita sering WA, kita chat kalau perlu ya, kita sebagai teman, ini bukan nepotisme ya, kita ini sebagai teman kan nggak apa-apa, sah-sah aja kita ngajak makan siang bersama gitu. Sah-sah aja, itu bagian dari stabilis, teman-teman.
Ya kan, makan bersama yuk sambil ngobrol. Kalau sudah berteman, nggak enak pasti. Contoh lah, ini Mbak Nisa sama moderatornya sudah berteman lama, tuh kan Mbak Nisa ada kesulitan, perlu uang ini nggak mungkin, hanya perlu uang berapa ini, oh ya, pasti coba kalau nggak kenal, ya kan? Coba kalau nggak kenal. Hal sekecil pun security level 1 atau 2, kalau dia masih ragu, masih akan dijadikan revisi, ya kan? Coba kalau berteman, sebelum revisi kan ini kira-kira gimana ya sebelum dijadikan revisi itu kan bisa tanya. Karena kalau biasanya revisi itu biasanya yang menjadi kambing hitamnya adalah mereka medis, coder tentunya. Ya kan? Oh, revisinya banyak, ini kualitas codernya gimana? Pasti dipertanyakan kan. Ya strateginya apa? Kita berteman dulu sama orang BPJS-nya. Itu bagian dari strategi pekerjaan, sah-sah aja. Yang penting kita nggak korupsi, ya kan kan? Nah, kalau dikatakan nepotisme enggak juga, kan teman kan gitu. Yang tanya-tanya tentang kerjaan kan enggak apa-apa. Yang penting prosedural, jangan yang tidak baik itu kalau fraud ya kan. Fraud gimana? Enggak mungkin. Pasti kalau oleh kita anemia HB-nya di atas 11, diagnosa sekundernya ditambah anemia, dipaksakan anemia. Ya akan menjadi revisi kan gitu. Kan sebenarnya kita berteman itu ngobrol prosedurnya sebenarnya juga di PMK 26 ya terkait dengan pembiayaan itu juga sudah dijabarkan bagaimana tugas coder, bagaimana tugas dokter itu kan juga sudah dijelaskan. Jangan sampai kita melampaui sebagai petugas coder, melampaui sebagai kerjaan dokter juga walaupun lama-lama bisa, aku percaya lama-lama bisa. Saya pernah manggil teman coder di ruangan tuh. Mbak, ini lama kok Pak, kita sudah di deadline oleh klaim karena ini mau tarian tanggal segini. Kamu isi, dokternya cuti gitu. Lah kok bisa kamu isi? Biasanya dokternya gini-gini Pak, ambil dari ini CPPT gini-gini. Bisa. Teman coder tuh bisa, bener. Bisa melakukan itu. Tapi ya nono popo awakmu melah opo itu. Yen ra ono popo rapopo itu. Istilah Jawa gitu. Tapi yen ono opo-opo awakmu melah opo. Kalau itu terkait dengan hukum, ternyata terjadi malpraktek, dokter bisa yang isi bukan saya Pak. Siapa coder? Nah, lo mau apa? Kalau melakukan kalau terkait dengan hukum itu percaya deh lo gue. Jadi kita harus hati-hati juga di situ. Saya panggil nggak boleh walaupun kamu iya kalau benar terus, kalau enggak, kalau suatu ada malpraktek, ada tuntutan dari pasien, kamu mau bertanggung jawab. Iya juga Pak ya. Akhirnya apapun harus konsultasikan sama DPJP-nya. Gitu kurang lebihnya Mbak. Ya, terima kasih Pak. Intinya kita harus pinter-pinter ya Pak membangun koneksi, networking, terutama kepada pihak ketiga ya, seperti BPJS nih Pak. Iya. Jangan jadikan musuh, benar, percaya. Betul. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya di sini ini ada pertanyaan dari panitia. Izin bertanya Pak Roni, saya kan bekerja di lab Kesda. Untuk model reviewnya bagaimana? Apakah sama dengan klinik ataupun rumah sakit? Bagaimana Pak? Kurang lebih kayaknya sama ya, sama tadi yang klinik di MCU seperti yang pertanyaan Mbak sama. Nisa. Menurut saya kalau sekelas klinik mungkin agak berbeda kalau dengan rumah sakit ya kompleksitasnya berbeda. Tapi kalau klinik, lab Kesda sama puskesmas kurang lebih sama gitu, Tapi resum itu di standar EP sekali lagi di akreditasinya resum itu sedikitnya harus minimal apa? Itu harus dipenuhi. Itu kalau di resum keluar saya itu saya contohkan dulu saya membuat resum keluar itu isinya yang pertama saya sesuaikan dengan standar akreditasi. Ya, standar EP dari akreditasi resum keluar itu apa? Harus terpenuhi itu. Saya koordinasi dengan Pokja yang lain terkait dengan resum keluar tadi. Setelah selesai sudah fix, saya nggak cukup sampai situ. Saya koordinasi dengan teman-teman BPJS tadi. Saya WA, saya telepon, saya fotokan resum yang masih kosong itu, resum di kami kayak gini. Bagaimana ini sudah sesuai dengan standar akreditasi. Bagaimana menurut BPJS? Saya tanyakan, kita tanda tanya. BPJS setuju aja, cuman kadang kurang ini, space-nya aja diperlebar Mas, ini. Oke, kita buat ini.
Dan akhirnya resum keluar itu di rumah sakit kami sudah sesuai dengan standar akreditasi dan sudah sesuai dengan standar BPJS. Itu yang karena apa? Resum keluar itu penting. Nilai rupiah itu ada di situ. Ya kan? Rumah sakit pendapatan MM-an itu dari resum keluar itu. Betul nggak? Nah, itu Iya, makanya betul. resum keluar itu harus benar-benar maksimalkan itu. Gitu. Makanya tantangan yang tadi terkait masih ada sudah pengennya elektronik karena resum kita masih manual lah. Itu yang menjadi kendala. Kalau tadi keabsahan harus pakai ini. Bahkan ICD-nya itu BPJS mengatakan masih pakai ISPA kayak gitu, diari. Kalau di ICD-10 kan ICD 10 kita kan nggak ada diari, nggak ada ISPA kan gitu. Ya itu yang harus duduk bareng juga. Itu ICD itu internasional kok nggak mau dipakai? Gimana sih BPJS ini kan gitu. Iya, Itu betul-betul. internasional, bukan main-main, bukan nasional lagi kan gitu. Nah kalau memang diperlukan itu ya nanti duduk bareng lagi. Kalau memang BPJS uang nyatanya sing bayar dia kan gitu. Kalau menginginkan kayak gitu ya kita bridging-kan gitu. Atau kita fasilitasi. Tetap pakainya ICD, tapi di dalam ICD itu kalau ISPA ya ISPA itu J06 misalkan. Nah, J06 kalau di ICD kan nggak ada kata-kata ISPA. Katanya adalah tidak ada singkatan ISPA, yaitu nanti di dalam kurung dikasih ISPA gitu. Biar BPJS mengena, ICD-nya mengena gitu. Kalau kita kayak gitu. Tapi kalau cukup harus kayak gini, harus pakai ICD itu internasional. Tapi BPJS itu nggak mau kalah, bener deh. Harus terfasilitasi. Ya suka nggak suka, mau nggak mau, walaupun pahit, ya harus kita telan. Nah, kan gitu. Anggap aja BPJS itu obat. Mudah-mudahan obat yang menyehatkan ya, bukan obat yang semakin menyakitkan. Begitu Iya, Mbak betul. moderator. Ya, terima kasih Pak. Ini masih ada banyak pertanyaan, tapi akan saya ringkas menjadi 2 pertanyaan lagi ya Pak. Iya, iya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, ini masih tadi sepertinya belum terjawab Bapak yang masalah mengenai pembetulan penulisan ketika ada yang salah ketika dicoret itu seperti apa Pak? Ya, kalau pembetulan, kalau merubah, sebelum pembetulan itu oke pembetulan dulu deh, nanti sampai merubah. Kalau pembetulan dengan PMK aja, harusnya. Bagaimana kalau konvensional kan tanda tangan, dicoret, harus ada paraf dan masih bisa terbaca kan gitu. Bagaimana yang elektronik? Ya MPC tadi mbok piye carane serahkan ke karena memang di pedoman rekamedik elektronik judisnya belum mengatakan sampai ke situ. Ya disamakan kalau di kami kurang lebih disamakan dengan regulasi yang konvensional kayak gitu. Mbok piye carane biar teman-teman IT yang mikir nanti. Ini biar jadi masih terrekod ya. Di delete tapi masih terrekod. Itu kan boleh kalau di RME, kalau di kita gitu. Jadi kalau misalkan ini diganti, kalau kan mungkin dicoret terus tanda di elektronik kan susah. Akhirnya apa? Boleh di delete tapi masih terrekod tulisan yang kemarin gitu. Jadi kalau masih kemarin nulis apa itu masih bisa dibuka. Oh berarti diganti ini itu. Paham ya? Iya Pak, semoga sudah terjawab ya. Ini pertanyaannya dari Mbak siapa tadi? Tapi itu pakai Excel boleh, kalau saya sarankan pakai sistem minimal SIM RS lah ya. Kalau SIM RS yang kayak aplikasi analisa yang tadi saya tampilkan itu bisa untuk konvensional maupun elektronik gitu ya. Tapi kalau sudah tadi 100% di mandatori itu sudah 100%, nanti analisanya by system. Kita tinggal ngolah kok berarti tidak ada yang menganalisa? Iya, nggak ada by system. Terus saya nanti di mana Pak? Itu yang pada galau kan. Nah itu berarti Anda hanya mengolah data aja, menarik data aja, presentasikan sampaikan itu kepada direktur karena di akreditasi masih
itu dilaporkan ke direktur kan, dibuat analisa dan dilaporkan ke direktur. Di akreditasi Mr. Mic 12 kan mengatakan gitu. Pada Galuh tadi kalau ini sudah by system kan nggak ada saya. Ya nggak ada untuk hal reviewnya, tapi untuk kan masih ada untuk melaporkannya ke direktur. Tinggal narik data gitu. Kan lebih enak sebenarnya pekerjaannya, lebih simple dan lebih cepat gitu. Tanpa mereview by system gitu. Tapi apakah kamu hilang? Enggak, karena masih ada yang melaporkan tadi gitu. Itu. Dan kalau lebih pinter lagi, lebih mau menjual diri lagi, eksplor diri, buat paparan ya. Direktur dibuatkan paparan, ini loh dokter ini lebih saya yakin kalau PMIK bisa sampai analisanya sampai ke situ, saya yakin Mbak Roni yakin kalian akan laku di ininya, bukan hanya sebagai pelaksana. Mbak Roni yakin pasti minimal jadi koordinator lah, next time syukur-syukur jadi Kak instalasinya. Orang itu jangan ambisius, tapi kita harus emang perlu ada ambisi. Kita perlu punya ambisi. Orang yang tidak punya ambisi, itu menjadi pertanyaan. Ya jadinya nanti gitu, PMK yang hanya stay, tidak bisa lari lebih cepat. Gitu. Mungkin kurang lebihnya itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Roni atas semua jawabannya. Semoga teman-teman di sini terjawab ya seluruh pertanyaannya. Mohon untuk closing statement Bapak dari pemaparan materi yang kedua ini. Terima kasih teman-teman. Sebelum saya close statement, saya perlu tambahkan di sini. Mohon maaf apabila karena pertanyaan katanya Mbaknya tadi masih banyak ya. Saya mohon maaf apabila belum bisa menjawab satu persatu pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Kemudian juga saya minta maaf apabila jawaban-jawaban saya masih kurang maksimal ya, mungkin keterbatasan saya sama dengan Pak Sugeng tadi sebagai manusia ya. Sebagai close statement, kita sebagai PMIK harus terus berinovasi, harus terus upgrade ilmu dengan apapun itu. Jangan sampai kita berhenti untuk upgrade ilmu. Saya pun, mungkin Pak Sugeng dan yang lainnya di sini sebagai narasumber tetap upgrade ilmu. Kalau saya nggak upgrade ilmu, pasti saya tidak akan bisa menyampaikan hal-hal semacam ini. Karena saya menyampaikan hal semacam ini harus ada dasarnya. Bagaimana saya menggalinya? Saya membaca, upgrade ilmu, ya. Dan dan bacalah setiap regulasi yang menaungi kita. Hal ini di PMK 24 tahun 2002. Ya, pasti kalau kita dulu baca surat Yasin setiap malam Jumat, lama-lama kita akan hafal kan gitu, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Sama aja, PMK 24 itu coba dibaca tiap malam apalah sekali, pasti nanti lama-lama hafal, kayak baca surat Yasin atau surat Al-Kahfi. Dan sebagai penutup, tetap berinovasi, tetap berkarya, dan kita sebagai PMIK di era digitalisasi ini kita juga harus siap bertransformasi di era digital. Mudah-mudahan sebagai PMIK yang handal tentunya. Dan semoga sukses buat teman-teman semua dan salam sehat buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama Mas Firman dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak atas waktu, materi, dan juga kesediaannya untuk meluangkan waktu sebagai pembicara pada pagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri acara pada hari ini, acara inti tentunya, saya akan membacakan review mengenai kedua materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama tadi ada jenis analisa ada dua, yaitu retrospektif analisis dan juga concurrent analisis. Kemudian untuk analisa kualitatif rekam medis merupakan analisa yang dilakukan berkaitan dengan kompetensi pengisian yang merupakan bukti bahwa rekam medis tersebut diisi dengan lengkap dan akurat. Dan sasarannya analisa kualitatif adalah untuk mengidentifikasi konsistensian catatan rekam medis. Yang kedua, identifikasi kelengkapan, informed consent.
Yang ketiga, menemukan suatu kejadian yang berpotensi menyebabkan pasien cedera. Kemudian untuk analisa kuantitatif rekam medis, merupakan telah atau review bagi bagian tertentu dari isi dokumen rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Pencatatan tersebut yaitu terkait dengan yang pertama, identifikasi, yang kedua, pelaporan, yang ketiga, autentifikasi, yang keempat, pencatatan. Nah, untuk teman-teman, di era digitalisasi saat ini, pengaplikasian analisa kuantitatif dan kualitatif sangat terbantu apabila seluruh instrumen fasilitas pelayanan kesehatan, baik nakes maupun non-nakes, memiliki database yang lengkap dengan cara berkolaborasi untuk membuat data itu terintegrasi dari seluruh proses pelayanan pada sistem informasi kesehatan. Dan dengan adanya penggunaan autentifikasi pada setiap sistem informasi kesehatan akan memudahkan untuk setiap kesalahan dibetulkan dengan cepat, dan tepat sasaran. Karena pada intinya, ini saya kutip pernyataan dari Pak Roni, bahwa setiap sistem harus dapat mendeteksi siapa dan kapan ada orang yang mengakses suatu data pada dokumen rekam medis elektronik. Terakhir, kita sebagai PMIK dituntut untuk terus aktif mengembangkan inovasi, mengupgrade diri, mengeksplor diri guna meningkatkan kreativitas untuk terus mengikuti perkembangan teknologi. Dengan begitu, meskipun teknologi terus berkembang, kita akan terus tetap bisa mengimbangi, tentunya juga kita akan stop situ-situ aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Barusan adalah review yang saya tangkap dari dua narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang beliau-beliau sampaikan mendapatkan kemanfaatan untuk kita semua, terutama untuk kita sebagai PMIK yang akan terus berkembang dengan adanya teknologi yang terus berkembang juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat saya sampaikan atau saya serahkan sepenuhnya kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak pada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Jihan, selaku pembawa acara, memohon maaf bila ada salah dan kurang dalam membawakan acara pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Mas Firman dan tim. Semoga DPC Formiki Batang sukses selalu. Dan amin. Mohon izin untuk Lydia. Sukses selalu ya Mas Firman. Sampai ketemu nanti di Solo. Di Solo datang ya. Insya Allah siap datang. Ajak yang lain. Oke, yuk. Terima kasih. Masih ada.